Bab 2170. Tidak tahan. Hanya dengan satu kata, pergil seluruh ruangan terkejut. Ekspresi tetua kedua Sekte Tenkei menjadi sangat muram, matanya tajam seperti pisau, menatap Jerry. Dia tidak berniat untuk benar-benar mengambil Jerry sebagai muridnya, sebaliknya, dia iri dengan rahasia yang dimiliki Jerry. Hanya dengan memiliki Jerry di bawah V-nya dia bisa mengungkap rahasia itu. Namun, Jerry tanpa terduga menolak. Saudara Jerry. Pada saat itu, Miles mendekati, kegembiraan tertulis di wajahnya. Apakah kamu telah membuat terobosan? Jerry tidak menjawab langsung. Sebaliknya, dia tersenyum samar dan menjawab, Saudara Miles, terima kasih atas perhatianmu. Selama terobosan sebelumnya, Miles berdiri berjaga di depannya, menghadapi tetua kedua. Jerry tahu ini, tetapi dia tidak bisa berbicara pada saat yang begitu kritis. Miles tertawa terbahak-bahak. Saudara Jerry, kamu terlalu sungkan. Pandangan Jerry bergeser ke tetua kedua, ada sedikit niat membunuh yang berkedip dalam matanya sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melirik singkat pada tetua kedua, lalu berpaling ke Rinto dan berkata, sepertinya gurumu tidak berniat untuk bertemu denganku. Jika begitu, aku pergi. Setelah itu, dia mengangguk pada Miles dan melanjutkan, Saudara Miles, aku akan pergi sekarang. Mungkin kita akan bertemu lagi di masa depan. Lalu, dia melihat Dorine dan berbalik pergi dengan mantap. Terlepas dari mengapa tetua ketiga belum datang untuk menemuinya, itu bukan lagi kekhawatiran Jerry. Lagi pula, mereka berdua sudah sepakat melalui Rinto untuk bertemu di Sekte Tenkei. Jerry sudah datang, tapi tetua ketiga tidak menepati janjinya. Melihat Jerry akan pergi, Rinto tiba-tiba menjadi gelisah. Cukup sulit untuk membawa Jerry dari dunia sekuler. Mengingat bakat bela diri luar biasa Jerry, dia pasti akan menjadi figur teratas di masa depan. Jika tetua ketiga bisa membangun hubungan baik dengan Jerry, itu akan memberikan manfaat besar bagi sekte mereka. Sebagai perantara, Rinto akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tuan Jerry, tolong tunggu. Rinto berlari mengejarnya, wajahnya penuh cemas. Tuan Jerry, aku bisa menjamin bahwa guruku tidak dengan sengaja mengingkari janji bertemu denganmu. Tolong beri sedikit waktu lagi. Beri aku 3 jam lagi, tidak, 1 jam. Jika guruku masih belum muncul, maka kamu boleh pergi. Bagaimana dengan itu? Jerry menggelengkan kepala, ekspresinya netral saat melihat Rinto. Aku sudah cukup menghormatinya. Aku dihadapkan pada banyak kesulitan bahkan di dalam Sekte Tenkei. Jika aku tinggal lebih lama, para tetuamu mungkin akan memaksaku pergi sebelum gurumu datang. Setelah itu, dia melirik tetua kedua sekali lagi. Sebenarnya, dia telah merasakan tidak hanya mata tajam tetua kedua, tetapi juga beberapa master puncak lainnya yang mengamatinya secara rahasia. Terobosannya di Sekte Tenkei telah menarik begitu banyak bencana surgawi, membuktikan potensinya yang luar biasa. Sekarang, dia khawatir jika master puncak Sekte Tenkei memutuskan untuk memaksanya tinggal, dia mungkin benar-benar tidak bisa pergi. Ini. Rinto tergagap-gagap. Dia sangat ingin mempertahankan Jerry tetapi tahu apa yang dikatakan Jerry adalah kenyataan. Baru saja, tetua kedua mencoba memaksa Jerry untuk menjadi muridnya. Rinto menghela nafas berat, dia melihat Jerry dengan emosi bercampur. Baiklah, aku tidak akan menahanmu lebih lama. Namun, kuharap Tuan Jerry jangan menyalahkanku. Aku membawamu ke Sekte Tenkei untuk bertemu dengan guruku, namun belum bertemu dengannya. Ini kesalahanku, dan aku minta maaf. Tahu dia tidak bisa menahan Jerry, Rinto berharap untuk meninggalkan kesan yang baik sebelum Jerry pergi. Jerry mengangguk sedikit dan berbalik pergi. Semua murid Sekte Tenkei menyaksikan sosok Jerry yang perlahan menjauh. Mata tetua kedua tetap tertuju pada punggung Jerry yang pergi, kilatan niat membunuh yang memikat berkedip di matanya. Dari Jerry, dia merasakan ancaman yang signifikan. Jika dia membiarkan Jerry pergi hari ini, Jerry pasti akan menjadi musuh abadinya di masa depan. Namun, di depan banyak murid Sekte Tenkei, dia tidak bisa bertindak. Jika berita ini tersebar, itu tidak hanya akan merusak reputasinya tetapi juga seluruh sekte. Miles dan Dorine menyaksikan Jerry pergi dengan kekhawatiran. Mata Miles mencerminkan kekhawatiran saat dia melirik ke arah tetua kedua, Saudara Jerry, semoga kamu bisa pergi dengan selamat. Dorine bertanya, Kak, apakah kamu khawatir seseorang akan menyakiti dia? Miles mengangguk dan ekspresinya serius. Jerry telah menunjukkan bakat bela diri yang membuat banyak orang ketakutan. Banyak orang,
Pupil Doreen tiba-tiba menyusut. Dia mengira hanya tetua kedua. Menurut Miles, ada orang lain yang mengincar Jerry. Miles mengangguk kepada Doreen tanpa menjelaskan. Hati Doreen terguncang oleh kekacauan, tetapi dengan mempertimbangkan bakat bela diri yang ditunjukkan Jerry, dia pasti menyembunyikan rahasia penting. Rahasia seperti itu menggoda bagi siapa saja dalam dunia bela diri. Sementara itu, Jerry telah meninggalkan Sekte Tenkai. Saat berada di luar, Jerry tidak merasa lega, tetapi ketegangan yang meningkat. Akhirnya aku mencapai tahap formasi inti. Gumam dia, tidak ada kegembiraan di wajahnya setelah terobosan itu. Dalam dunia kultivasi, formasi inti sesuai dengan alam surgawa kelas 5 dan kelas 6. Ketika Jerry memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam surgawa kelas 5 selama tahap pembentukan fondasi. Sekarang, setelah terobosan menjadi formasi inti, kekuatan pertempurannya meningkat secara signifikan. Namun, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Tapi dia yakin kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Namun, mengingat tugas di depannya adalah menyelamatkan Lesi dari Sekte Hanwha. Dia tahu kekuatannya saat ini tidak cukup. Walaupun aku telah mencapai formasi inti, aku baru saja mencapai terobosan. Meskipun kekuatanku meningkat, aku harusnya hanya sebanding dengan Master Alam Surgawa kelas 6 tahap tengah. Sementara, Sekte Hanwha adalah sekte teratas dalam alam tengah bela diri kuno, dan kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup untuk menyelamatkan Lesi. Aku harus memikirkan cara lain, ujar Jerry serius. Kunjungannya ke Sekte Tenkai telah menimbulkan tekanan besar padanya. Sama seperti Sekte Tenkai, Sekte Hanwha adalah salah satu sekte teratas dalam alam tengah bela diri kuno. Dia hampir tidak bisa keluar dari Sekte Tenkai, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Lesi dengan aman dari Sekte Hanwha? Awalnya, dia berharap bisa bersekutu dengan beberapa kekuatan teratas dalam alam tengah bela diri kuno untuk memberikan tekanan pada Sekte Hanwha. Sekarang, nampaknya harapan itu telah hancur. Tiba-tiba, tekanan yang menakutkan turun, melingkupi Jerry sepenuhnya. Wajah Jerry berubah drastis. Apakah Master Puncak Sekte Tenkai akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapnya? Siapa? Teriak Jerry keras. Bersambung. Bab 2171 Burning Bloodline. Detik berkutia, Nok familiar muncul di hadapan Jerry. Benar-benar kamu. Melihat pihak lain, Nis membunuh yang mempesona melintas di risata Jerry. Orang yang datang tidak lain adalah tetui kedua dari Sekte Tenkai, Harold Genio. Harold Genio menatap Jerry dengan niat membunuh dan berkata, "Nak, serahkan teknik pelatihanmu, dan aku bisa melepaskanmu." Mata Jerry berkilat dingin, dan dia menatap pihak lain dengan dingin dan berkata, "Bahkan jika kamu mendapatkan teknik pelatihanku, kamu tetap tidak akan bisa mempraktikkannya." Dia mengikuti jalur kultivasi abadi, dan teknik yang dia praktikkan secara alami adalah teknik kultivasi abadi. Di dunia seni bela diri legendaris, hanya ada dua jalur kultivasi, yang satu adalah kultivasi bela diri, dan yang lainnya adalah kultivasi abadi. Teknik kedua jalur tersebut juga berbeda. Selain itu, jika ingin berhasil mempraktikkan teknik kultivasi abadi, kita tidak hanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kebugaran fisik dan garis keturunan, tetapi kita juga memiliki persyaratan yang lebih tinggi pada bakat bela diri. Dapat dikatakan bahwa setiap master abadi adalah seorang jenius dengan bakat bela diri yang sangat luar biasa. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa berlatih? Harold Genio meraung dengan marah, dan tekanan bela diri yang lebih kuat dilepaskan darinya. Pada saat ini Jerry merasa seperti gunung besar menekannya, mencoba menghancurkan semus tulang di tubuhnya. Meskipun dia telah menembus tahap formasi inti, dan kekuatan bela dirinya sebanding dengan seniman bela diri di alam surgawa tingkat 5 dan 6, tetapi karena dia baru saja menerobos, dia memiliki kekuatan sekitar tahap tengah alam surgawa tingkat 6, yang sudah sangat tak tertandingi. Harold Genio, di sisi lain, adalah master puncak alam surgawa tingkat 6 yang asli. Bahkan jika Jerry bertarung sampai mati, dia tidak bisa menjadi lawannya. Untuk sesaat, Jerry jatuh ke dalam situasi putus asa. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan teknik kultivasi abadinya. Namun jika dia tidak menyerahkan keahliannya, Harold Genio akan membunuhnya. Tidak mungkin bagi aku untuk menyerahkan teknik pelatihanku. Tiba-tiba, Jerry berbicara, dan pada saat yang sama, dia mulai menjalankan teknik Dewa Perang, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, teknik 1000 misteri juga diaktifkan olehnya,
dan kekuatan darah setelah menyerap darah tiga dewa meraung di dalam tubuh. Untuk sementara waktu, dia menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Bam! Aura kekerasan tiba-tiba muncul dari dirinya, seolah-olah hendak meledakkan tubuhnya. 7. Harold Genio tampak terkejut, menatap Jerry dengan matanya, mengertakkan gigi dan berkata, kamu ternyata bisa meledakkan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan jika kamu adalah master tahap akhir alam surgawa tingkat 6, kamu mungkin bisa bersaing dengan salah satu dari mereka. Tapi, terus kenapa? Lawanmu sekarang adalah aku. Aku telah terbenam di puncak alam surgawa tingkat 6 selama lebih dari 10 tahun. Aku hanya tinggal setengah langkah dari tahap awal alam surgawa tingkat 7. Jika kamu menolak menyerahkan teknik pelatihanmu, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Mata Harold Genio dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan kekuatan Jerry membuatnya merasakan rasa takut. Sebagai salah satu master terbaik di alam tengah bela diri kuno, dia belum pernah melihat seniman bela diri yang begitu muda dan memiliki kekuasaan yang sebanding dengan tahap akhir alam surgawa tingkat 6. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada pemuda yang begitu menakutkan di dunia ini. Harus tahu, sebelum ini, Jerry hanya memiliki kekuatan tahap akhir alam surgawa tingkat 5. Namun siapa sangka setelah dia menerobos, dia akan segera memiliki kekuatan tahap akhir alam surgawa tingkat 6. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk bertumbuh, bukankah dia akan menjadi master di tahap akhir alam surgawa tingkat 7? Ketika saatnya tiba, jika Jerry ingin membunuhnya, dia mungkin bisa melakukannya hanya dengan beberapa sentilan jarinya. Memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Harold Genio menjadi lebih kuat. Hari ini, bahkan jika dia membayar mahal, dia harus membunuh Jerry. Pada saat ini, mata Jerry penuh dengan semangat juang yang gila, dia menatap Harold Genio dan berkata, berhenti bicara omong kosong, jika kita ingin bertarung, ayo bertarung. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat kamu, tetua kedua sekte Tenkai. Jika Harold Genio pun tidak bisa menekannya, bagaimana dia bisa menyelamatkan Lesi ketika dia pergi ke sekte Henua besok? Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk bertarung. Meski kekuatannya tidak cukup kuat untuk menekan Harold Genio, dia tetap harus bertarung. Hanya dalam pertarungan hidup dan mati dia bisa meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya padamu. Harold Genio berkata dengan dingin, meskipun dia mendambakan teknik kultivasi abadi Jerry, setelah melihat kekuatan Jerry, dia lebih memilih merelakan teknik kultivasi abadinya dan membunuh Jerry. Saat kata-katanya jatuh, aura menakutkan muncul darinya. Bam! Hanya melihat kakinya tiba-tiba turun, dan sosoknya berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Jerry. Pada saat ini, Jerry merasa semua bulu di tubuhnya berdiri itu hampir seperti refleks yang terkondis, dan dia mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Detik berikutnya, sesosok tubuh terbang langsung ke udara. Orang yang tersingkir tidak lain adalah Jerry. Dada Jerry dipukul dengan keras oleh Harold Genio, seteguk darah muncrat, dan wajahnya menjadi pucat. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan teknik kultivasi abadimu, dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Harold Genio memandang Jerry dengan merendahkan, sama sekali tidak menganggap serius Jerry. Jerry berdiri dari tanah, dengan lengkungan lucu di sudut mulutnya, menatap Harold Genio dan berkata, jika kamu menginginkan teknik kultivasi abadiku, andalkan saja kekuatan ini, apakah itu cukup? Harold Genio mengerutkan kening, mendengarkan niat Jerry, bisakah dia menjadi lebih kuat? Bagaimana itu bisa terjadi? Berusia kurang dari 30 tahun, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap akhir alam surgawa tingkat 6. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan puncak alam surgawa tingkat 6. Memikirkan hal ini, Harold Genio dengan cepat menggelengkan kepalanya dan membuang ide mustahil ini. Harold Genio berkata dengan dingin, itu hanya gertakan. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah master terbaik di alam tengah bela diri kuno? Ada darah mengalir keluar dari sudut mulut Jerry, dan ada lengkungan saat ini, yang terlihat sangat aneh. Apakah itu gertakan atau bukan, kamu akan segera mengetahuinya. Saat Jerry selesai berbicara, matanya ditutupi dengan lapisan merah, dan pada saat yang sama, aura yang membuat jantung berdebar memenuhi udara dari tubuhnya. Saat warna merah di matanya menjadi semakin tebal, aura yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Apa?
Mata Harold Genio melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Karena aura Jerry meningkat pesat. Jerry mengertakkan gigi dan menahan kekuatan Burning Bloodline sebelum menuangkan kekuatan mengerikan ke organ dalam dan anggota tubuhnya. Dia merasa tubuhnya akan meledak oleh kekuatan yang kuat itu, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan mempertahankan kekuatannya yang semakin meningkat. Artinya, ketika dia berada di Sekte Tenkai, dia melewati bencana surgawi yang memasuki tahap formasi inti, bertahan dari 999 bencana surgawi emas, dan tubuh fisiknya menjadi marah. Jika tidak, dia benar-benar tidak mampu menahan kekuatan Burning Bloodline. Kekuatan Burning Bloodline adalah teknik yang sangat aneh yang dia peroleh di Paviliun Sutra Alam Tengah Bela Diri Kuno. Dengan kekuatan Burning Bloodline sendiri, dia bisa mendapatkan kekuatan yang jauh melebihi miliknya. Metode ini sangat jahat. Penguasa alam Jakaro berkata bahwa ini adalah teknik dari dunia iblis. Pada saat ini, mata Jerry merah padam, dan rambut hitamnya secara bertahap diwarnai ungu. Dia penuh dengan aura iblis, seperti iblis besar yang datang dari kedalaman jurang iblis, yang mengintimidasi. Bersambung. Bab 2172 Master Sekte tiba. Kamu adalah kultivator Hell. Meratakan aura kuat yang terus-menerus dipancarkan Johnny, Harold Denda berkata dengan wajah pemah keterkopdan. Dalam keterkejutannya, ada juga ketakutan yang mendalam. Karena aura yang terpancar dari Jerry masih terus meningkat. Baru saja, aura di tubuh Jerry telah mencapai tahap Aka Alam Surgawa tingkat 6, namun sekarang, telah mencapai puncak Alam Turgawa tingkat 6. Kuncinya adalah kekuatan Jerry masih terus meningkat setelah mencapai puncak alam surgawa tingkat 6. Metode apa yang sebenarnya kamu gunakan? Harold Genio bertanya dengan marah. Dia tidak bisa menerima bahwa seorang pemusta di bawah 30 tahun bisa-bisanya memiliki kekuatan yang sama dengannya. Namun, Jati mengabaikannya saat ini, matanya dipenuhi warna merah tua, dan sekauh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Aura iblis mengepul di sekeliling Oya, seolah-olah Sa adalah iblis yang sangat besar. Aku harus membunuhnya secepat mungkin, peka tidak, akan lebih sulit untuk membunuhnya ketika dia menjadi lebih kuat. Niat membunuh yang mempesona melintas di mata Harold Gerdo, dia tiba-tiba menginjak tanah, dan menukik ke arah Jerry mati kamu. Hampir seketika, dia bergegas ke depan Jerry, mengangkat tangannya dan meninju, langsung meledak dengan seluruh kekuatannya, dan mendarat dengan keras. Bang! Harold Genio meninju dada Jerry, menyebabkan dampak yang tumpul. Apa? Mata Harold Genio dipenuhi ketakutan, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kenapa bisa begini? Harold Genio berkata dengan kaget, bagaimana kekuatan fisikmu bisa begitu kuat? Bahkan pukulan kerasku tidak dapat menembus pertahananmu. Pukulan keras adalah aksinya yang terkenal. Pukulannya sangat kuat sehingga hanya sedikit orang di alam yang sama yang bisa berdiri diam dan menahan pukulan ini. Dan Jerry tidak hanya menahan pukulan dengan tubuhnya, tetapi juga tidak mengalami luka apapun. Aku tidak percaya. Harold Genio tiba-tiba menjadi marah dan mengertakkan gigi dan berkata, sampah dari dunia sekuler layak menjadi lawanku. Mati. Bang bang bang. Harold Genio menjadi gila, meninju dada Jerry beberapa kali. Berturut-turut, dan setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir. Namun, Jerry hanya terguncang mundur 5 atau 6 langkah, namun masih tidak terluka, dan auranya terus meningkat. Harold Genio tiba-tiba mendapat ilusi bahwa dia tidak sedang menghadapi seorang pemuda dari dunia sekuler, tetapi salah satu bos teratas di alam tengah bela diri kuno. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Jerry telah runtuh, dan retakan setebal lengan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, momentum Jerry akhirnya berhenti meningkat. Mata gelapnya menatap Harold Genio. Pada saat ini, Harold Genio merasa kedinginan dan menggigit di sekujur tubuhnya, seolah-olah sedang ditatap oleh dewa kematian, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jerry berkata dengan dingin, apakah kamu sudah cukup memukul? Sekarang giliranku. Ketika kata-katanya jatuh, Harold Genio menemukan bahwa Jerry telah menghilang. Bang! Detik berikutnya, sosok Jerry muncul di depan Harold Genio. Sebelum Harold Genio sempat bereaksi, dia merasakan dadanya roboh dan dia terlempar oleh kekuatan yang dahsyat. Bang bang bang. Setelah Harold Genio terlempar ke udara, dia mematahkan beberapa pohon satu demi satu sebelum jatuh lemas ke tanah. Dengan satu pukulan, tetua kedua dari Sekte Tenkai, Master di puncak alam surgawa tingkat 6, kehilangan kemampuan bertarungnya.
Harold Genio jatuh ke tanah, pupil matanya penuh ketakutan, dan seteguk darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia ingin berdiri, tetapi ternyata lukanya terlalu parah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Organ dalamnya telah hancur oleh pukulan Jerry, dan seni bela dirinya sama sekali tidak berguna. Dia bisa merasakan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Jerry tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Harold Genio seolah sedang berteleportasi. "Tolong selamatkan aku." Harold Genio mengulurkan tangannya ke arah Jerry. Sifat arogannya sudah tidak ada, hanya tersisa tatapan meminta tolong. Jerry menatap Harold Genio dengan merendahkan, rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin, pupil matanya yang gelap meledak dengan niat membunuh yang menyilaukan, dan tubuhnya penuh dengan aura iblis. "Menyelamatkanmu." Jerry mencibir, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, mengarahkannya ke kepala Harold Genio, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana aku bisa membiarkanmu terus hidup setelah melihat sisi diriku yang ini? Mati!" Bang! Dengan satu tendangan, Harold Genio mati. Pada saat ini, beberapa aura kuat mendekat ke sini. Mata Jerry menjadi dingin, kakinya bergerak, dan dia langsung menghilang. 3 menit kemudian, beberapa seniman bela diri dengan aura kuat muncul di tempat terbunuhnya Harold Genio. Semua seniman bela diri ini mengenakan seragam Sekte Tenkai, tetapi yang berbeda dari murid biasa adalah pakalan mereka tampak lebih mulia. Jelas sekali, para seniman bela diri ini semuanya adalah sesepuh dari Sekte Tenkai. Ini tetua kedua. Seorang seniman bela diri dari Sekte Tenkai melangkah maju dan memandang Harold Genio yang tak bernyawa dengan keterkejutan di wajahnya. Beberapa seniman bela diri melangkah maju, melihat darah di tanah, ekspresi mereka menjadi sangat serius. "Aku merasakan energi iblis." Seorang seniman bela diri tiba-tiba berbicara. Energi iblis. Semua orang terkejut. Di dunia seni bela diri legendaris, Master Iblis dianggap jahat oleh semua sekte besar. Seseorang bertanya, jangan-jangan, orang yang membunuh tetua kedua adalah Master Iblis. Pemimpin dari Master itu mengangguk, luka fatal tetua kedua ada di dadanya. Bisa dilihat, lawan hanya meninju sekali dan menghancurkan organ dalam tetua kedua. Tetapi pihak lain akhirnya menginjak kepala tetua kedua. Jelas dia tidak ingin kita mengetahui apapun dari mulut tetua kedua. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Pukulan lawan menyebabkan kerusakan fatal pada tetua kedua yang berada di puncak alam surgawa tingkat 6. Jadi, seberapa kuat dia? Pada saat ini, Master lainnya berkata, mungkinkah pihak lain adalah Master di alam surgawa tingkat 7? Semua orang menarik napas, hal ini bukan tidak mungkin. Melihat seluruh alam tengah bela diri kuno, sebenarnya hanya ada beberapa Master yang dapat membunuh tetua kedua dengan satu pukulan. Tanpa kecuali, mereka semua adalah Master dari kekuatan teratas. Namun, kekuatan besar yang Master tidak akan dengan mudah mengambil tindakan terhadap para pemimpin sekte lain. Jika tidak, mereka akan membawa bencana bagi sekte mereka sendiri. Selain itu, Master dari semua kekuatan besar pada dasarnya berlatih dalam pengasingan, mencoba menerobos penghalang puncak alam surgawa tingkat 6. Jika bukan yang Master di antara kekuatan besar, maka dia adalah kultivator biasa. Namun, dalam kultivator biasa, sulit untuk mencapai puncak alam surgawa tingkat 6, bahkan tahap awal alam surgawa tingkat 6. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di alam tengah bela diri kuno pada dasarnya dimonopoli oleh kekuatan besar, dan sulit bagi kultivator biasa untuk berlatih hingga tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Master yang membunuh tetua kedua berasal dari alam atas bela diri kuno. Justru karena pihak lain berasal dari alam atas bela diri kuno, mereka tidak boleh membiarkan orang-orang di alam tengah bela diri kuno mengetahuinya. Jika tidak, masalah ini juga akan membawa banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Pada saat momentum yang sangat menakutkan datang. Sekelompok Master dari Sekte Tenkal dengan cepat menundukkan kepala mereka dan berkata dengan keras, "Selamat datang Master Sekte." Bersambung.